Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 30. Sementara itu, Warsi justru telah berkata, "Kakang, jangan marah. Selama ini aku memang berpura-pura. Aku ingin agar Kakang tidak berkecil hati. Aku mencintai Kakang sehingga aku telah mengekang diri selama ini. Karena aku yakin, jika Kakang mengetahui bahwa aku memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, Kakang tidak akan mengambil aku untuk kau jadikan sebagai istrimu. Tetapi kenapa kau tiba-tiba saja sampai hati untuk menjatuhkan namaku di hadapan banyak orang? Kenapa kau tidak berterus terang saja mengatakan kepadaku, siapakah kau sebenarnya? Jika kau memang memiliki kemampuan, maka aku tentu akan mengakuinya tanpa kau tunjukkan di hadapan saksi yang terlalu banyak itu," geram Ki Wiradana. "Kau tersinggung?" bertanya Warsi. "Ya. Aku memang tersinggung," jawab Ki Wiradana. "Lalu, apa yang akan kau lakukan jika kau merasa tersinggung?" bertanya Warsi. "Aku pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan di sini," jawab Ki Wiradana. "Tetapi kau tidak mempunyai kekuasaan apapun di sini Kakang," jawab Warsi. "Para pengawal telah berada di tangan para pelatihnya, para perwira dari Jipang. Mereka akan segera berangkat ke Pajang. Aku akan mencegah pemberangkatan itu," berkata Ki Wiradana. Tetapi Warsi dan Kirandukeling tertawa bersama. Bahkan Warsi sempat memegangi perutnya yang terguncang. "Sudahlah Wiradana," berkata Kirandukeling. "Jangan menjadi gelisah. Tidak ada apa-apa. Lakukan kewajibanmu sebagaimana biasa. Tetapi jangan mencoba mencegah pasukan pengawalmu yang akan berangkat. Mereka sudah siap. Dari 200 orang pengawal khususmu, akan ditinggalkan 25 orang. Sementara itu, para pengawal terpilih dari padukuhan-padukuhan pun akan dibawa pula oleh para perwira Jipang ke Pajang." "Aku berhak mencegahnya," jawab Ki Wiradana lantang. "Apakah artinya hak yang kau maksud itu?" bertanya Nyai Wiradana. "Kami dapat memaksamu untuk melakukan sesuatu atas kehendak kami. Antara lain, memaksamu untuk melepaskan para pengawal itu pergi ke Pajang. Jika kau menolak, maka kami dapat berbuat apa saja atasmu tanpa diketahui oleh rakyatmu. Karena sebenarnya lah, sudah disiapkan seorang penggantimu yang sah jika kau menentang kehendak kami." "Pengganti?" Wajah Ki Wiradana menjadi sangat tegang. "Ya. Anak itu," jawab Warsi. "Tentu tidak mungkin," berkata Ki Wiradana. "Ia akan menggantikan aku setelah aku tidak ada." "Bukankah ketiadaanmu dapat dipercepat?" jawab Warsi. Kirandukeling yang mendengarnya tertawa berkepanjangan. Sementara Warsi meneruskan. "Kakang, sebenarnya lah aku tetap seorang istri. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, maka kau akan dapat lenyap seperti lenyapnya Nyai Wiradana yang pertama. Tanpa bekas. Para pengawal akan mencari di segenap sudut Tanah Perdikan ini bahkan di luarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menemukannya. Para pengawal akan mencurigai kalian," geram Ki Wiradana. "Mereka berada di bawah pengaruh para perwira Jipang." "Apa katamu?" sahut Warsi dengan wajah yang tiba-tiba telah berubah. Bukan wajah yang lembut kemanjaan. Tetapi sorot matanya menjadi tajam menyala. Jantung Ki Wiradana serasa akan meledak menghadapi kenyataan itu. Tetapi ia merasa bahwa ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan Warsi dan Kirandukeling. Menurut penilaiannya, Kirandukeling tentu memiliki ilmu yang luar biasa. Jauh lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki Warsi. Karena itu, maka Ki Wiradana pun merasa bahwa ia telah terjebak ke dalam satu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Ia telah terjerumus ke dalam satu kubangan lumpur yang menjeratnya tanpa dapat dilepaskannya. Tetapi semuanya itu sudah telanjur. Sementara Warsi masih juga berkata sekali lagi. "Kakang, jika kau bersikap baik terhadapku, maka aku masih tetap istrimu. Jangan cemas bahwa aku dan kakek akan melakukan satu tindakan yang mengancam keselamatanmu." Ki Wiradana hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi penyesalan betapapun menghentak-hentak di dadanya, namun ia telah berada di dalam wu yang dipasang dengan umpan seorang penari yang cantik. Di luar sadarnya Ki Wiradana teringat kepada Iswari. Seorang perempuan yang benar-benar lembut hati, yang telah dikorbankannya untuk memanjakan nafsunya.
Adalah di luar sadarnya pula, tiba-tiba saja ia berharap bahwa Iswari benar-benar masih belum mati sebagaimana terdengar beberapa bisikan yang tidak pasti di antara orang-orang tanah perdikan Sembojan sendiri. Dalam pada itu, maka rencana para perwira Jipang di tanah perdikan itu pun berjalan sebagaimana mereka kehendaki. Para perwira Jipang yang memimpin para pengawal tanah perdikan itu pun nampak menjadi semakin garang. Sebagaimana sikap prajurit yang keras, maka mereka telah menyiapkan sepasukan yang cukup besar yang terdiri dari para pengawal khusus dan para pengawal di padukuhan-padukuhan, namun yang terpilih. Demikianlah, maka hari pemberangkatan pun telah tiba. Pasukan yang besar itu memang memberikan kebanggaan. Bukan saja setelah mereka mampu menunjukkan keterampilan mereka mempergunakan senjata, namun tanda-tanda kebesaran pasukan itu pun menunjukkan seakan-akan tanah perdikan Sembojan adalah satu lingkungan pemerintahan yang memiliki kekuatan tiada taranya. Pasukan tanah perdikan itu sudah dilengkapi dengan pertanda-pertanda kebesaran. Tunggul dan panji-panji. Rontek dan kelebet. Sementara itu, telah dibawa pula beberapa buah pedati untuk memuat perlengkapan dan makanan bagi para prajurit. Mereka harus mempunyai persediaan sebelum mereka dapat merapatkan diri di hadapan Pajang. Semua laporan terperinci telah sampai di Jipang. Jipang memang sudah menyediakan sekelompok kecil prajurit yang akan menunggu di satu tempat yang ditentukan. Pasukan itu akan bergabung dan bersama dengan 175 pengawal khusus dari tanah perdikan menoreh beserta para perwira pelatih, akan menjadi inti kekuatan dari pasukan itu. Rakyat tanah perdikan Sembojan melepas pasukan itu dengan perasaan yang bercampur baur. Antara kebanggaan, kegelisahan dan kecemasan. Sementara masih ada perasaan yang tersangkut di hati tentang Nyai Wiradana yang tiba-tiba saja mampu menunjukkan sebagai seorang terbaik dalam permainan sodoran di ara-ara. Beberapa orang perempuan menitikkan air mata mereka, karena anak laki-laki kebanggaan keluarga mereka, suami yang baru beberapa bulan kawin, kekasih, kakak atau adik yang ikut dalam pasukan yang akan diumpankan pada para prajurit Pajang yang gemblengan. Meskipun ada di antara pasukan itu para perwira dari Jipang di bawah pengamatan Kirangga Gupita, namun orang-orang tanah perdikan Sembojan yang untuk waktu yang lama sampai masa jabatan Ki Gede Sembojan yang terbunuh adalah termasuk Kawula Pajang, mereka pun pernah mendengar nama-nama besar seperti Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Wira, Ki Wuragil dan beberapa nama senopati Pajang pilihan yang lain. Kawan-kawan bermain dan saudara-saudara seperguruan dengan Kanjeng Adipati Hadiwijaya sendiri. Tetapi tidak seorang pun dapat mencegah. Para pengawal sendiri nampaknya berbangga telah mendapat tugas untuk pergi ke Pajang. Para perwira telah menganjurkan kepada para pengawal untuk berjuang menegakkan kedudukan tanah perdikan Sembojan yang oleh Pajang sangat diperkecil artinya. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan kalian mendapat kesulitan untuk menuntut pengakuan dari Pajang, berkata para perwira Jipang kepada para pengawal. Karena sebenarnya lah Pajang akan menghapuskan semua tanah perdikan. Baik yang ditetapkan oleh Pajang sendiri dan surat kekancingan, maupun yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Demak. Karena itu, berjuanglah untuk menuntut keadilan, bahwa hak tanah perdikan Sembojan harus tetap dihormati oleh Pajang. Dengan demikian, maka para pengawal itu telah dibekali suatu perasaan yang dapat menyalakan tekad di dalam dada mereka. Sementara itu para perwira Jipang pun berkata selanjutnya kepada mereka. Adalah kesempatan yang sangat baik bagi tanah perdikan ini bahwa para pengawalnya dapat berjuang bersama-sama dengan Jipang yang akan membantu hak tanah perdikan Sembojan. Karena itulah, maka para pengawal telah berangkat dengan dada tengadah ketika mereka kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan padukuhan. Ki Wiradana, istrinya dan beberapa orang melepas pasukan itu tidak di depan rumahnya atau di banjar tanah perdikan, tetapi mereka berada di sebuah bulak di luar padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan. Tempat yang sudah ditentukan dan sudah disiapkan di sebelah timur Pajang. Sementara pasukan yang datang dari Jipang akan berada di sebelah barat Pajang. Dengan demikian Pajang akan merasa terkepung dan menjadi cemas akan nasibnya, sementara pasukannya yang besar berada di hadapan pasukan Jipang seberang menyeberang Bengawan, berkata Kirangga Gupita. Namun demikian mereka akan berada di tempat itu dengan mapan, karena mereka sudah siap dengan bekal yang mereka perlukan. Meskipun pedati-pedati itu rasa-rasanya menghambat perjalanan, tetapi pada saatnya akan ikut menentukan. Jika pasukan ini kehabisan bekal sebelum mapan di tempat yang dituju, maka akan dapat menumbuhkan persoalan tersendiri.
Sedangkan sekelompok prajurit Jepang yang akan bergabung dengan pasukan ini agaknya sudah menunggu sebagaimana keterangan yang aku dapatkan dari Jepang. Ki Wiradana tidak banyak memberikan tanggapan. Dipandanginya pasukan pengawalnya yang memang dapat memberikan kebanggaan. Tetapi pasukan itu akan pergi untuk bertempur bagi kepentingan Jepang. Karena itu, Ki Wiradana memandangi pasukannya dengan tatapan mata yang buram, sebagaimana buramnya tanah perdikan Sembojan itu sendiri. Dalam pada itu, Warsi memang tampil dengan sikap yang jauh berbeda dengan sikapnya di hari-hari yang lewat. Meskipun ia mengenakan pakaian yang biasanya dipakainya sehari-hari sebagai istri Wiradana, tetapi wajahnya tidak lagi menunduk. Suaranya tidak lagi tertahan penuh dengan keraguan-raguan serta seakan-akan membebankan setiap persoalan dalam perasaannya. Bahkan ketika pasukannya lewat, Warsi sempat berbicara panjang dengan Ki Ranggagupita. Keduanya nampak gembira dan sekali-kali keduanya tertawa. Di sebelah Ki Wiradana, Ki Randukeling sekali-kali mengamatinya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau sudah sampai pada saat di mana kau tidak mungkin kembali. Pasukanmu telah terlibat dalam pertempuran melawan Pajang. Karena itu, maka kau harus menggantungkan dirimu kepada Jepang." Ki Wiradana berpaling ke arah Ki Randukeling. Namun di luar kehendaknya, ia justru melihat Warsi, istrinya mencubit lengan Ki Ranggagupita. Jantung Ki Wiradana berdesir. Tetapi ia harus menahan dirinya. Di sekitarnya berdiri orang-orang yang memiliki kelebihan. Bukan saja dari orang kebanyakan, tetapi juga dari dirinya sendiri. Karena itu, maka Ki Wiradana pun tiba-tiba merasa bahwa dirinya memang tidak berharga. Di sebelahnya berdiri Ki Randukeling. Kemudian istrinya dan Ki Ranggagupita. Pedagang emas berlian dan orang yang disebut sebagai ayah Warsi. Menurut pendapat Ki Wiradana, orang itu tentu dipersiapkan oleh Ki Randukeling untuk membatasi dirinya. Dengan demikian maka Ki Wiradana hanya dapat berdiri mementung sambil menunggu pasukannya lewat ke ujung ekornya. Beberapa pedati yang berisi perbekalan dan di belakangnya beberapa orang pengawal bersenjata mengawasi perbekalan yang ada di dalam pedati itu. Ketika iring-iringan pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan itu sudah lewat, maka terasa tanah perdikan memang menjadi kosong, sebagaimana hati pemangku jabatan kepala tanah perdikannya. Dengan kepala tunduk, Ki Wiradana berjalan meninggalkan bulak yang berdebu memasuki padukuhannya. Istrinya berada di sampingnya sedangkan Ki Ranggagupita berjalan di sebelah Ki Randukeling di belakangnya. Di belakang mereka berjalan saudagar emas berlian dan orang yang mengaku ayah Warsi bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang lain. Beberapa orang bebahu padukuhan induk dan para pemimpin pengawal yang tinggal. Ki Wiradana seakan-akan tidak mampu untuk menyatakan sesuatu selama iring-iringan itu memasuki padukuhan induk. Dadanya terasa sesak. Apalagi setiap kali ia mendengar Ki Rangga berbicara dengan istrinya yang selalu berpaling dan memperlambat jalannya. Namun demikian sesaknya dada Ki Wiradana sehingga tiba-tiba saja di luar kekang nalarnya ia bertanya. "Kapan Ki Rangga berangkat ke Pajang?" "Oh," Ki Rangga tersenyum. "Aku tidak tergesa-gesa. Aku bukan termasuk pasukan yang harus bertempur di medan antara Jepang dan Pajang. Tetapi aku mempunyai wewenang untuk mengatur pasukan dari tanah perdikan ini. Karena itu, maka aku baru akan menyusul 2 hari lagi, karena pasukan itu tentu berjalan sangat lamban. Aku pun tidak perlu berada dan menunggui pasukan itu. Jika segala sesuatunya sudah teratur baik, serta kesiagaan pasukan itu sudah memadai untuk menghadapi pasukan Pajang, maka aku dapat saja kembali." "Kembali ke Jepang?" bertanya Ki Wiradana. "Aku dapat kembali ke Jepang. Tetapi dapat juga kembali ke tanah perdikan ini, karena aku adalah seorang putut dari seorang pertapa yang bernama Ki Randukeling," jawab Ki Rangga sambil tertawa. Suara tertawa itu terasa gemuruh di jantung Ki Wiradana. Apalagi ketika beberapa orang telah tertawa pula. Warsi pun tertawa seperti Ki Randukeling dan beberapa orang lain. Suara tertawa yang gemuruh itu bagaikan memecahkan seluruh isi dadanya. Menurut perasaannya, orang-orang itu telah mentertawakan kedunguannya selama ini. Bahkan istrinya yang dianggapnya sebagai perempuan yang dapat menjadi ilham segala langkah-langkah yang diambilnya itu ternyata bukan seorang perempuan yang mulai sebagaimana diduganya. "Penari iblis itu telah mempermainkan aku," geram Ki Wiradana. Namun ia tidak dapat mengatakannya kepada siapapun juga. Demikianlah pada saat-saat berikutnya Ki Wiradana tidak lagi mempunyai gairah di dalam kerja.
Tanah perdikannya menjadi sepi dan hatinya pun tidak lagi bergejolak. Ia kadang-kadang masih juga teringat kepada bandul yang disyaratkan bagi wisudanya. Tetapi sudah tidak ada minat lagi untuk mencarinya. Sikap Warsi di rumah pun telah berubah pula. Perempuan itu menjadi garang dan setiap kali membentaknya. Bahkan adalah di luar dugaan Wiradana, ketika Warsi itu berbicara kepada Ki Randu Keling, seolah-olah membicarakan sebuah mainan yang sangat mengasyikkan. "Kakek, aku sebenarnya telah meminjamkan nyawa kepada Kakang Wiradana." "Heh, bagaimana mungkin kau meminjamkan nyawa kepada seseorang?" bertanya Ki Randu Keling. "Sebenarnya aku telah siap membunuhnya. Kami terlibat ke dalam perkelahian karena Kakang Wiradana menyerangku. Ia sudah tidak berdaya sama sekali untuk melawan. Tetapi aku ternyata memang mencintainya, sehingga aku tidak membunuhnya," berkata Warsi. Oh, Ki Randu Keling tertawa. Tertawa lepas sebagaimana menertawakan sesuatu yang lucu. Seakan-akan ia tidak sedang berbicara tentang jiwa seseorang. Wiradana pun kemudian teringat. Dari pembicaraan Warsi selanjutnya dengan kakeknya, ia dapat membayangkan kembali saat-saat ia bertempur dengan seseorang yang tidak dikenalnya, namun yang sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata orang itu adalah Warsi. Perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Seorang istri yang dianggapnya bersikap sebagaimana seorang perempuan yang berhati bening, kemanjaan dan luruh. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang memang hampir saja membunuhnya. Martabat Ki Wiradana benar-benar terasa direndahkan. Namun ia tidak mempunyai kesempatan untuk mempertahankannya. Namun dengan demikian, Ki Wiradana menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia dapat menggambarkan kembali urut-urutan peristiwa yang dialaminya. Justru pada saat-saat ia sudah berada di bawah bayang-bayang yang suram dari satu kehidupan yang kelam. Ia dapat melihat cahaya yang cerah di luar jangkauannya. Tetapi segala sesuatunya yang cerah itu tinggal dapat dialaminya dalam suatu mimpi, karena yang telah terjadi itu tidak akan dapat diulanginya dalam susunan lakon yang berbeda. Semakin jelas bayangan urutan peristiwa itu tergambar di dalam angannya, maka semakin dalam pula penyesalan di dalam dadanya, mengorek, menghujam sampai ke pusat jantungnya. Sementara itu, pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan yang sedang dalam perjalanan ke Pajang, sama sekali tidak membayangkan bahwa di dalam diri pemangku jabatan kepala tanah perdikannya tengah terjadi pergolakan. Lebih dahsyat dari pergolakan yang terjadi secara kewadagan di tanah perdikan Sembojan itu. Dengan gembira pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan itu melintasi jalan-jalan bulak. Memasuki kademangan demi kademangan dan menembus padukuhan demi padukuhan. Munculnya sepasukan pengawal yang disangka sepasukan prajurit oleh orang-orang padukuhan yang dilaluinya memang mengejutkan. Pertanda kebesaran dan kelengkapan senjata untuk menunjukkan bahwa pasukan itu memang sudah siap untuk berperang, membuat daerah-daerah dilaluinya bertanya-tanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan ketika mereka memasuki sebuah kademangan yang besar, Ki Demang yang memiliki keberanian, bersama beberapa orang bebahu dan pengawal telah bersiap-siap untuk menyongsongnya. Demikian mereka mendapat laporan tentang sebuah pasukan yang akan lewat, maka Ki Demang pun telah mempersiapkan dirinya di tepi jalan yang dilalui oleh pasukan itu. Pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan yang dipimpin oleh para perwira dari Jipang itu melihat, bahwa sekelompok orang berdiri seberang menyeberang jalan yang akan dilaluinya. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa terganggu karenanya. Sekelompok orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan itu terlalu sedikit untuk berbuat sesuatu atas padukuhan yang kuat itu. Meskipun demikian, Ki Demang telah memberikan isyarat agar pasukan itu berhenti. Perwira Jipang yang memimpin pasukan itu pun ternyata tidak ingin membuat persoalan di perjalanan. Karena itu, maka ia pun telah memberikan isyarat pula kepada para perwira yang lain agar pasukan itu berhenti. "Kami mohon maaf," berkata Ki Demang sambil membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat. "Apakah aku diperkenankan untuk mengetahui, pasukan yang manakah yang lewat sekarang ini? Kami tidak dengan cepat dapat membaca pertanda, umbul-umbul, rontek dan kelebet yang menandai kebesaran pasukan ini." Perwira itu tersenyum. Sambil menepuk bahu Ki Demang ia berkata, "Jangan risaukan kami. Kami adalah sepasukan prajurit yang menginginkan satu suasana yang dapat memberikan ketenangan bagi rakyat. Bukan sebaliknya. Karena itu, maka kami harus mencegah kesewenangan, ketamakan dan ketidakadilan." "Benar Kisanak," jawab Ki Demang.
Tetapi siapakah yang Kisanak maksudkan dengan mereka yang melakukan ketidakadilan itu, sehingga Kisanak telah membawa sepasukan prajurit untuk mencegahnya? Perwira itu justru tertawa. Sekali lagi ia menepuk bahu Ki Demang, katanya. Pada saatnya kau akan mengetahuinya. Heh, apakah kau pemimpin daerah ini? Aku Demang di Kademangan ini, jawab Ki Demang. Sudahlah Ki Demang. Jangan persoalkan kami. Jangan tanyakan kami datang dari mana dan untuk apa, jawab perwira Jipang itu. Tetapi Ki Demang itu menjawab, apakah salahnya jika kami mengetahuinya? Memang tidak ada salahnya, jawab perwira itu. Tetapi juga tidak ada salahnya jika Ki Demang tidak mengetahuinya. Ki Demang masih akan bertanya lagi. Tetapi perwira itu pun segera melangkah sambil berputar menghadap ke pasukannya. Ia pun kemudian memberikan isyarat agar pasukannya itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke Pajang dari sisi sebelah timur. Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa. Iring-iringan itu pun kemudian lewat. Jika Ki Demang memaksa agar pasukan itu berhenti, tentu akan terjadi benturan kekerasan. Dalam keadaan yang demikian Ki Demang merasa bahwa kademangannya tidak mempunyai kekuatan sebesar pasukan yang lewat itu. Karena itu, dengan dada yang berdegupan, Ki Demang terpaksa membiarkan iring-iringan itu berjalan. Ketika Ki Demang melihat bagian belakang dari pasukan itu, yang terdiri dari beberapa buah pedati dengan berbagai macam perlengkapan dan bekal, maka Ki Demang pun menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya pasukan itu merupakan pertanda bahwa perang memang sudah berada di ambang pintu, karena Ki Demang pun telah mengetahui persoalan yang tumbuh di Demak, Pajang dan Jipang. Untuk beberapa saat lamanya Ki Demang termangu-mangu. Beberapa orang bebahu dan pengawal Kademangan itu pun memandangi debu yang berhamburan dengan hati yang berdebar-debar. Namun dalam pada itu, ketika pasukan itu menjadi semakin jauh dan Ki Demang sudah bermaksud untuk kembali memasuki regol halaman Banjar, seorang dalam pakaian petani yang sederhana telah mendekatinya. Sambil tersenyum ia berkata kepada Ki Demang. Maaf Ki Demang. Mungkin aku mengganggu. Ki Demang memperhatikan orang itu sejenak. Kemudian ia pun berpaling kepada seorang bebahu. Apakah orang ini orang Kademangan ini? Rasa-rasanya aku belum pernah melihatnya. Bebahu itu berdesis. Aku juga belum mengenalnya. Ki Demang dapat bertanya kepadanya. Ki Demang memandang orang itu dengan ragu. Namun orang itulah yang mendahuluinya. Aku memang bukan orang Kademangan ini. Karena itu, maka sikapku mungkin mengganggu Ki Demang. Apa maksudmu? Bertanya Ki Demang. Ki Demang, berkata orang itu. Aku hanya ingin sekadar memberitahukan kepada Ki Demang. Bukankah tadi Ki Demang bertanya kepada pemimpin pasukan itu, tetapi pemimpin pasukan itu tidak bersedia menjelaskan, pasukan manakah yang telah melewati Kademangan ini? Ki Demang termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab. Ki Demang. Mungkin aku tahu jawabannya, berkata petani itu. Pasukan itu adalah pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Ki Demang memandang petani itu dengan tajamnya. Ia melihat sesuatu yang lain pada orang itu, sehingga Ki Demang itu pun menjadi curiga karenanya. Kenapa Ki Demang memandang aku seperti itu? Bertanya petani itu. Siapakah kau sebenarnya? Bertanya Ki Demang. Kenapa Ki Demang tidak justru bertanya tentang pasukan itu lebih banyak lagi? Petani itu justru bertanya. Ki Demang berpaling ke arah debu yang sudah dihanyutkan angin sehingga tidak ada apapun lagi yang nampak oleh Ki Demang. Pasukan itu adalah pasukan Sembojan, tetapi yang sudah menjadi bagian dari kekuatan Jipang, berkata orang yang dalam wujud petani itu. Maksudmu Jipang atau Pajang? Bertanya Ki Demang. Ki Demang dapat bertanya kepadanya. Pasukan Sembojan itu menjadi bagian dari pasukan Jipang untuk memerangi Pajang. Jelas? Mereka berlindung kepada kebesaran nama Arya Penangsang dan memusuhi Adipati Hadiwijaya. Bukankah aku tidak sekadar keliru menyebutkannya? Jawab orang berpakaian seperti petani kebanyakan itu. Siapa kau? Sekali lagi Ki Demang bertanya. Aku adalah petugas sandi dari Pajang, jawab petani itu. Lalu, aku nasihatkan agar Kademangan yang besar ini mengerahkan kekuatan untuk menghadapi Jipang yang sudah mendekati Pajang dari dua arah. Itu jika kalian masih tetap merasa bagian dari Pajang. Bukan justru berpaling kepada Jipang. Kami adalah bagian dari Pajang, jawab Ki Demang. Jika demikian siapkan pengawalmu.
Berikan latihan pada tingkat setinggi-tingginya yang mungkin kalian capai. Meskipun tidak akan setingkat dengan para pengawal tanah perdikan Sembojan yang dilatih oleh para perwira dari Jipang, namun Pajang akan sangat memerlukan anak-anak muda dalam jumlah yang besar, berkata petani itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas keterangan ini. Baiklah. Aku akan mengikuti pasukan itu, berkata orang dalam pakaian petani itu. Sudah jauh, desis Ki Demang. Mereka maju lamban sekali karena justru mereka membawa beberapa pedati. Aku akan segera menyusulnya. Bersiaplah dan hubungi kademangan-kademangan terdekat. Kerahkan semua kekuatan yang ada. Mungkin di kademangan ini ada bekas prajurit yang sudah mengundurkan diri karena umurnya atau siapapun yang akan dapat menjadi pelatih dari para pengawal itu, berkata orang dalam pakaian petani itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Kami akan melaksanakan. Tetapi siapakah nama Kisana? Orang dalam pakaian petani itu tersenyum. Katanya, yakinlah bahwa aku adalah seorang petugas dari Pajang. Ki Demang tidak memaksanya. Tetapi ia percaya bahwa orang itu memang petugas sandi dari Pajang. Namun demikian Ki Demang masih harus memastikan kebenaran keterangan itu. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, pilih 2 orang terbaik di antara para pengawal. Biarlah mereka pergi ke Sembojan untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang Sembojan sendiri. Mungkin di pasar-pasar. Mungkin di warung-warung. Dengan demikian kita akan menjadi yakin akan langkah-langkah yang kita ambil. Para bebahu pun mengangguk-angguk. Ki Jagabayalah yang kemudian akan mengatur tugas-tugas bagi anak-anak muda kademangan itu. Sementara itu, pasukan tanah perdikan Sembojan itu pun berjalan menyusuri jalan-jalan padukuhan dan jalan-jalan bulak. Umbul-umbul, rontek, kelebet dan tunggul yang mereka bawa memberikan dorongan gairah perjuangan yang membara di hati para pengawal yang merasa dirinya memiliki kemampuan seorang prajurit. Karena itulah, maka jika mereka melihat anak-anak muda di padukuhan-padukuhan yang mereka lalui, maka dengan wajah tengadah mereka seakan-akan berkata, inilah pengawal terpilih yang akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tuntas. Namun perjalanan pasukan itu memang lamban. Di lewat tengah hari pasukan itu berhenti beberapa saat. Kemudian di bawah terik matahari yang membakar, pasukan itu melanjutkan perjalanan. Namun oleh latihan-latihan yang berat para pengawal itu sama sekali tidak merasakan keletihan dan kelelahan. Baru ketika matahari turun ke punggung perbukitan, pasukan itu mencari tempat untuk bermalam. Sebuah hutan kecil merupakan tempat yang paling baik bagi mereka. Sementara sebuah sungai mengalir di pinggir hutan kecil itu. Kita bermalam di sini, berkata perwira Jipang yang memimpin pasukan itu. Setelah mendapat perintah dari para pemimpin kelompok masing-masing, maka pasukan itu pun telah menyebar, mencari tempat sendiri-sendiri untuk bermalam. Namun tidak ada masalah bagi para pengawal itu. Dimanapun mereka dapat berhenti untuk beristirahat dan tidur nyenyak. Yang kemudian menjadi sibuk adalah para petugas yang menyediakan makan dan minum bagi pasukan itu. Mereka harus menyalakan api untuk menanak nasi dan merebus air. Hati-hati, pesan para perwira Jipang. Api yang kalian nyalakan jangan menjadi sebab hutan ini terbakar. Jika kalian telah selesai masak, maka api itu harus kalian padamkan. Jika kalian meninggalkan sepercik bara, mungkin bara itu akan dapat menjadi sebab seluruh hutan ini menjadi abu. Orang-orang yang bertugas menyiapkan makan dan minum itu mengangguk-angguk. Karena itu, maka kemudian mereka pun telah memilih tempat yang paling lapang. Apalagi mendekati sungai sehingga mereka akan dapat mengambil air dari belik di pinggir sungai itu. Ketika kemudian malam turun, maka di beberapa tempat telah dipersiapkan tempat-tempat untuk berjaga-jaga. Beberapa orang bergantian bertugas di tempat-tempat itu. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati, karena mereka merasa bahwa mereka telah melibatkan diri ke dalam satu pertentangan antara kekuatan-kekuatan yang besar. Sementara itu, ketika malam menjadi semakin malam, terasa hutan kecil itu menjadi semakin gelap. Namun di jantung hutan itu mulai terdengar suara-suara binatang hutan yang kadang-kadang memang mendirikan bulu tengkuk. Aum harimau yang lapar disahut oleh suara anjing hutan dalam kelompok-kelompok yang cukup besar. Seorang pengawal yang bertugas berjaga-jaga merasa ngeri juga mendengar suara-suara malam di tengah-tengah hutan yang lebat itu. Anjing hutan itu biasanya datang tidak seekor demi seekor, katanya.
Ya. Dalam kelompok-kelompok. Mereka menyerang bersama-sama, jawab kawannya. Ngeri juga mendengar suaranya. 3 atau 4 ekor di antara sekelompok anjing hutan itu menggonggong, berkata yang pertama. Kawannya mengerutkan keningnya. Lalu katanya. Kita juga tidak seorang demi seorang menghadapi anjing hutan itu jika mereka datang berkelompok. Kita akan menghadapi mereka dalam kelompok pula. Pengawal yang pertama itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab. Kita memang berkelompok sebagaimana anjing hutan itu. Keduanya kemudian terdiam. Yang terdengar adalah suara-suara yang asing. Namun rasa-rasanya memang mengerikan. Namun dalam pada itu, para penjaga itu telah mendengar suara yang lain. Bukan suara-suara malam di hutan kecil itu. Bukan aum harimau lapar. Bukan peki kera yang terkejut di malam hari. Bukan pula gonggongan anjing hutan. Tetapi derap beberapa ekor kuda. Pengawal yang sedang berjaga-jaga itu pun segera bangkit. 2 orang di antara mereka dengan senjata telanjang mengamati suara itu dengan seksama. Benar, derap kaki kuda, desisnya. Siapkan semua kawan-kawan yang bertugas, sahut kawannya. Kita harus memberikan laporan secepatnya. Para pengawal pun segera bersiap. 5 orang dengan senjata di tangan masing-masing merunduk ke tepi hutan itu dan seorang kawannya telah melaporkannya ke induk pasukan. Tetapi ketika pengawal yang berjaga-jaga itu sampai ke tempat para perwira Jipang beristirahat, ternyata mereka juga telah mendengar derap kaki kuda. Beri isyarat, agar semua orang di dalam pasukan ini bersiap, perintah para perwira itu. Sesaat kemudian perintah itu pun telah menjalar. Sebagaimana sikap prajurit, maka dalam waktu yang singkat, semuanya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi derap kaki kuda itu semakin lama terdengar menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian telah hilang dari pendengaran para pengawal tanah perdikan Sembojan. Para perwira dari Jipang itu sempat berbicara tentang derap kaki kuda itu. Agaknya mereka menganggap bahwa derap kaki kuda itu merupakan satu persoalan yang harus mereka tanggapi dengan sungguh-sungguh. Perkuat penjagaan, berkata pemimpin pasukan itu. Para pemimpin pengawal telah mengatur penjagaan menjadi 2 kali lipat. Sementara yang lain pun kembali beristirahat. Namun ada juga di antara mereka yang mengumpat-umpat. Derap kuda itu hanya mengganggu saja. Jangan abaikan, sahut kawannya. Mungkin mereka, penunggang kuda yang agaknya lebih dari 1 itu petugas-petugas sandi dari Pajang. Tetapi mungkin juga perampok-perampok yang melarikan hasil rampokannya, sahut yang pertama. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab. Memang mungkin. Keduanya pun tidak berbicara lagi. Mereka berusaha untuk dapat tidur sebaik-baiknya karena mereka masih harus menempuh perjalanan yang panjang di keesokan harinya. Sementara itu, para pengawal yang bertugas berjaga-jaga pun harus berganti pada saat-saat tertentu agar setiap orang mendapat kesempatan untuk beristirahat. Namun agaknya para perwira dari Jipang tidak sempat untuk berbuat demikian, karena mereka menganggap bahwa derap kaki kuda itu merupakan satu persoalan yang tidak dapat diabaikannya. Meskipun ada juga di antara mereka yang sempat tertidur 1-2 kejap, namun para perwira itu merasakan sesuatu yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Tetapi agaknya tidak ada persoalan yang timbul yang merupakan kelanjutan dari derap kaki kuda semalam. Ketika cahaya fajar nampak di langit, maka setiap orang dalam pasukan itu telah mempersiapkan diri. Mereka sempat pergi ke sungai untuk mandi sebelum mereka mendapat ransum makan pagi. Pada saat matahari terbit, maka pasukan itu sudah siap untuk meneruskan perjalanan. Sebagaimana di hari sebelumnya, maka pasukan itu dengan sengaja telah memasang rontek, umbul-umbul dan kelebet pada tunggul-tunggul yang didapatnya dari Jipang. Tetapi sekali lagi pasukan itu dikejutkan oleh kehadiran pihak yang tidak mereka kehendaki. Ketika pasukan itu sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan pula oleh derap kaki kuda. Dari balik gerumbul di sebelah lapangan perdu di luar hutan kecil itu, 2 ekor kuda telah berlari kencang meninggalkan pasukan yang termangu-mangu itu. Kami akan mengejarnya, desis pemimpin pasukan berkuda yang ada di antara para pengawal. Tetapi perwira Jipang yang memimpin pasukan itu menggeleng. Tidak perlu. Hanya akan memperlambat perjalanan kita. Apalagi belum tentu kalian dapat menyusul kedua penunggang kuda yang mendapat kesempatan lebih dahulu untuk berlari itu.
Pemimpin pasukan berkuda itu pun menarik nafas dalam-dalam seakan-akan ingin mengendapkan gejolak perasaannya. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun mulai bergerak. Seperti di hari sebelumnya, maka para pengawal telah berjalan dengan dada tengadah. Meskipun perjalanan mereka cukup lamban, namun tidak mengurangi kesigapan seluruh pasukan. Dalam pada itu, 2 ekor kuda telah berlari membawa penunggangnya mendahului pasukan yang keluar dari hutan kecil itu. Mereka sadar bahwa mereka tidak dikejar oleh para pengawal, sehingga karena itu, maka mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Seorang di antaranya kemudian berkata, "Bagaimana pendapat Ki Tumenggung?" Agaknya Wiradana benar-benar menjadi sakit hati, berkata orang yang disebut Ki Tumenggung itu. Dan Ki Tumenggung telah menyaksikan sendiri, desis pengawalnya. "Ya. Aku sekarang percaya," jawabnya. "Ketika aku mendapat laporan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Tanah Perdikan Sembojan apalagi dengan menerima para perwira dari Jipang aku kurang percaya. Ki Wiradana telah menemui aku untuk membicarakan kedudukannya sebagai kepala Tanah Perdikan. Tetapi aku tidak dapat memenuhinya dengan segera karena persoalan yang timbul antara Pajang dan Jipang. Meskipun demikian aku sudah menyanggupinya untuk menyelesaikan persoalannya jika keadaan telah memungkinkan. Tetapi agaknya ia telah memilih langkah yang salah." "Bagaimana laporan tentang istrinya yang bernama Warsi?" bertanya pengawalnya. "Ya. Semuanya sudah kita ketahui. Petugas sandi kita telah mendapat banyak keterangan," berkata Ki Tumenggung. "Tetapi agaknya kita memang terlambat. Kita baru mengandalkan pengamatan yang luas setelah kita melihat kehadiran orang-orang Jipang di Tanah Perdikan Sembojan," jawab Ki Tumenggung. "Tetapi kita memang tidak menduga sama sekali bahwa hal itu akan terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Sepeninggal Ki Gede, Sembojan benar-benar menjadi rusak," berkata pengawalnya kemudian. "Tetapi nampaknya Wiradana masih juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Tanah Perdikan itu. Aku tidak yakin bahwa semua orang Tanah Perdikan itu menerima sikap Ki Wiradana, terutama untuk berdiri di belakang Jipang," berkata Ki Tumenggung. "Karena agaknya Wiradana hanya ingin untuk segera mendapatkan kedudukannya sebagai kepala Tanah Perdikan sepenuhnya. Agaknya Jipang menyanggupinya dan sekaligus untuk melindunginya." "Ki Tumenggung," bertanya pengawalnya. "Kenapa pada saat ia menghadap Ki Tumenggung tidak segera menyelesaikan saja persoalannya sehingga kemungkinan Tanah Perdikan itu dipengaruhi oleh Jipang dapat diperkecil?" "Sudah aku katakan. Kanjeng Adipati sedang sibuk. Bahkan nampaknya perkembangannya menjadi semakin buruk. Sementara Ki Wiradana juga belum menemukan pertanda kekuasaan Tanah Perdikannya. Meskipun aku juga sudah menyanggupinya, seandainya tanda itu tidak diketemukan, aku akan berusaha memecahkan persoalannya karena semua orang mengetahui bahwa Wiradana memang anak laki-laki satu-satunya dari Ki Gede Sembojan," jawab Ki Tumenggung. Pengawalnya mengangguk-angguk. Nampaknya Ki Tumenggung memang sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Tetapi ternyata Wiradana tidak mau menerima keadaan itu. Ia justru tergesa-gesa berpaling kepada Jipang. Meskipun demikian Ki Tumenggung masih juga berkata, "Memang mungkin sekali Ki Wiradana berada di bawah pengaruh istrinya yang ternyata mampu mengalahkannya di permainan sodoran sebagaimana aku mendengar laporan tentang hal itu." Pengawalnya mengangguk-angguk, sementara Ki Tumenggung Wirajaya kemudian justru memacu kudanya semakin cepat. Namun tidak seorang pun yang akan mengetahuinya bahwa ia adalah seorang Tumenggung dalam pakaian sederhana yang dikenakannya. Sementara itu pasukan Tanah Perdikan Sembojan merambat dengan lamban mendekati tujuan. Tetapi tujuan itu masih cukup jauh. Di Tanah Perdikan Sembojan, maka atas permintaan Warsi, Ki Wiradana telah menghimpun anak-anak muda yang masih ada. Pengawal-pengawal padukuhan yang tersisa itu pun telah mendapatkan latihan-latihan yang keras. 25 orang pengawal khusus yang ditinggalkan di Tanah Perdikan Sembojan telah mengumpulkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan untuk ditempa menjadi pengawal yang baik. "Mungkin pasukan kita di hadapan Pajang memerlukan bantuan," berkata Warsi. "Aku tidak akan mengirimkan pengawal lagi keluar Tanah Perdikan," berkata Ki Wiradana. Tetapi Warsi tertawa. Katanya, "Kau tidak dapat menentang kehendak kami. Di sini ada aku, ada kakek Randu Keling, ada ayah yang sebenarnya dan ada orang yang aku sebut sebagai ayahku, tukang gendang itu. Dan di sini juga ada Ki Rangga Gupita." Wajah Wiradana menjadi tegang.
Tetapi sebenarnya lah bahwa di sekitarnya terdapat orang-orang yang dapat memaksanya untuk berbuat apa saja. Bahkan seandainya yang ada hanya Warsi sendiri pun, ia tidak akan dapat menentang kehendaknya, karena ia sadar bahwa ia tidak akan mampu mengimbangi ilmu istrinya yang cantik itu. Selain latihan-latihan yang berat, maka pajak pun terasa terlalu menekan. Tetapi Tanah Perdikan Sembojan memerlukan dana bagi perjuangannya. Meskipun Jipang juga memberikan dana bagi pasukan yang berangkat ke Pajang, tetapi Tanah Perdikan itu sendiri masih harus menutup kekurangannya dan membiayai para pengawal yang ada di Tanah Perdikannya sendiri. Ki Wiradana yang untuk beberapa lama telah menutup mata dan telinganya atas keadaan rakyatnya, justru mulai melihat dan mendengar betapa rakyatnya menjadi semakin mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak yang semakin tinggi. Dalam pada itu, Ki Rangga Gupita yang akan menyusul pasukan ke Pajang itu ternyata masih juga belum berangkat. Namun yang bagi Ki Wiradana merupakan duri di dalam dagingnya. Selain Ki Rangga itu membayangi pemerintahan yang dilakukannya di atas Tanah Perdikan Sembojan bersama beberapa orang yang lain, nampaknya Ki Rangga Gupita itu pun menjadi semakin akrab dengan istrinya. Namun semuanya itu harus tetap disimpannya saja di dalam hatinya. Perasaannya yang terasa sangat pahit, serta penyesalan yang tidak berkeputusan. Bahkan ia masih harus menjalankan semua perintah orang-orang yang ada di sekitarnya atas namanya sendiri meskipun bertentangan dengan perasaannya. Dalam pada itu, Ki Wiradana sedang berbicara dengan para pengawal khusus yang ditinggalkan, ia sempat bertanya kepada Ki Rangga. Apakah Ki Rangga tidak ingin melihat keadaan pasukan kita yang berada di hadapan Pajang? Bukankah menurut perhitungan kita, pasukan itu sudah berada di sana? Tentu sudah, jawab Ki Rangga. Sebenarnya aku ingin juga pergi ke Pajang. Tetapi aku masih harus menunggu, apakah Tanah Perdikan ini akan dapat menjaga dirinya dalam keadaan seperti ini. Tetapi bukankah kita berkepentingan untuk melihat keadaan pasukan kita yang berada di Pajang, bertanya Ki Wiradana. Tentu, jawab Ki Rangga. Tetapi aku sudah mendapat laporan bahwa mereka telah berada di tempat tujuan. Mereka telah bergabung dengan pasukan kecil prajurit Jipang yang akan berbaur dengan mereka, agar pasukan itu menjadi semakin kuat. Nah, bukankah dengan demikian, aku tidak perlu tergesa-gesa pergi ke Pajang? Apalagi menurut pengamatan Sandi, prajurit Pajang memang belum bergerak. Wiradana hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengusir Ki Rangga, karena Ki Rangga mempunyai kedudukan yang kuat di antara orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan Ki Rangga adalah orang yang mendapat kepercayaan yang besar daripada pemimpin di Jipang. Pada saat-saat Ki Wiradana berada di antara 25 orang pengawal khususnya yang terlatih, kadang-kadang memang timbul niat Ki Wiradana untuk menentukan sikap. Bersama ke-25 orang itu, ia berhadap akan dapat menghadapi orang-orang yang mengelilinginya dengan sikap yang sangat menyakitkan hati. Ditambah dengan para pengawal di padukuhan-padukuhan yang sedang mengadakan latihan-latihan yang keras. Namun Ki Wiradana tidak berani untuk memulainya. Para pengawal itu bersikap asing terhadapnya. Mereka justru lebih akrab dengan Ki Rangga Gupita. Bahkan setiap kali para pengawal itu selalu menyebut dan memuji para perwira Jipang yang pernah menjadi pelatih mereka. Tetapi ternyata bahwa Ki Wiradana tidak cukup cermat mengamati keadaan pasukan khususnya yang tinggal 25 orang itu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang meragukan sikap Tanah Perdikan Sembojan. Meskipun demikian, perasaan itu seakan-akan hanya disimpannya saja di dalam hati. Karena itu, maka selanjutnya, Wiradana harus menjalani satu kehidupan yang sangat pahit. Meskipun di mata orang-orang Tanah Perdikan Sembojan ia adalah seorang pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan, namun sebenarnya lah yang dilakukan tidak lebih dari menjalankan perintah Warsi, penari jalanan yang berhasil menyusup memasuki rumahnya dan bahkan menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Dengan demikian, maka yang selanjutnya mengatur Tanah Perdikan yang sebenarnya adalah Warsi atas nasihat dan petunjuk dari kakeknya, ayahnya dan Ki Rangga Gupita. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Tanah Perdikan Sembojan digelisahkan oleh kedatangan seorang penghubung dari Jipang yang bertugas di Pajang. Dengan tergesa-gesa orang itu berusaha untuk dapat bertemu dengan Ki Rangga Gupita dan Ki Wiradana. Ada apa? Tanya Ki Randukeling ketika mereka sudah duduk di pendapa. Agaknya Pajang mulai bergerak, berkata penghubung itu. Ki Rangga dimohon untuk dapat datang ke Pajang. Mereka memerlukan pertimbangan Ki Rangga.
Seandainya Pajang mulai bergerak, apa yang dilakukan? Bertanya Kirangga. Mereka menyusun kekuatan di hadapan pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan, jawab penghubung itu. Apakah kau sudah menghubungi pasukan Jipang yang berada di sebelah barat Pajang? Bertanya Kirangga. Sudah ada penghubung yang pergi ke sebelah barat Pajang. Tetapi agaknya pasukan Pajang memang menggerakkan pasukannya untuk menghadapi kedua kekuatan Jipang, jawab penghubung itu. Apakah pasukan Pajang yang berada di hadapan pasukan Jipang di sebelah menyebelah Bengawan sudah ditarik? Bertanya Kirandukeling. Belum, jawab penghubung itu. Tetapi ternyata bahwa Pajang masih menyimpan kekuatan untuk melindungi kota rajanya. Kirangga termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku akan pergi ke Pajang bersama Ki Wiradana. Mudah-mudahan ia dapat memantapkan tekad para pengawal tanah perdikan. Biarlah ia berada di sini menunggui anaknya, sahut Kirandukeling. Akulah yang akan ikut bersamamu. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian kita akan berangkat bersama. Sebagai seorang prajurit maka Kirangga tidak perlu menunggu esok. Ia pun segera berkemas untuk bersama-sama Kirandukeling dan penghubung itu pergi ke Pajang. Sementara itu Warsi, ayahnya dan orang yang diaku sebagai ayahnya itu akan menunggui tanah perdikan Sembojan bersama Ki Wiradana. Namun sebenarnya lah bahwa kepergian Kirangga dan Kirandukeling itu tidak lepas dari pengamatan seseorang. Petugas sandi dari Pajang masih belum tahu tentang dua orang yang akan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan yang berada di hadapan Pajang. Tetapi pihak lain ternyata melihat keduanya meninggalkan tanah perdikan Sembojan bersama seorang penghubung yang mereka anggap sebagai seorang pengawal. Karena itu, maka padepokan kecil yang agak jauh dari padukuhan induk tanah perdikan pun segera mengetahuinya pula. Jadi Randukeling tidak ada di tempat, bertanya Kiai Soka. Mereka pergi yang mungkin sekali ke arah pasukannya yang berada di Pajang, jawab Sambi Wulung yang lebih banyak berada di tanah perdikan Sembojan daripada di padepokan kecil itu, karena ia adalah orang yang tidak dikenal di tanah perdikan Sembojan. Kiai Soka mengangguk-angguk. Katanya, kita mendapat peluang untuk bermain-main di tanah perdikan Sembojan. Tetapi di samping itu, kita sudah sepantasnya membuat hubungan dengan Pajang. Agaknya memang sudah waktunya, sehingga kita akan dapat menyesuaikan diri dengan langkah-langkah yang diambil Pajang. Sambi Wulung mengangguk pula. Tetapi ia masih bertanya. Apakah kita akan pergi ke Pajang? Salah seorang di antara kita akan pergi ke Pajang, jawab Kiai Soka. Kita dapat membicarakan banyak hal. Antara lain tentang tanah perdikan Sembojan. Anak Wiradana yang lahir dari Iswari itu pun berhak atas Sembojan. Apalagi ia mempunyai pertanda kebesaran tanah perdikan Sembojan. Siapakah di antara kita yang akan pergi? Bertanya Sambi Wulung. Biarlah kakek buyutnya. Mungkin Kiai Badra masih dapat mengenali kembali sahabat-sahabatnya pada masa lampau yang sekarang berada di Pajang, berkata Kiai Soka. Kiai Badra yang sedang berada di padepokan adik perempuannya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku menurut saja keputusan kalian. Jika aku yang harus pergi, maka aku akan pergi. Kiai Badra tentu akan sampai ke Pajang, berkata Kiai Soka kemudian. Meskipun seandainya ia bertemu dengan pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan. Bahkan dengan Kirandukeling sekalipun. Kiai Badra hanya tersenyum saja. Katanya, doakan agar aku selamat sampai ke tujuan. Kiai Badra berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku akan membawa Gandar bersamaku. Silakan, jawab Kiai Soka. Sementara itu kami yang tinggal akan menyiapkan rombongan penari yang sudah beberapa lama tidak hadir di tanah perdikan Sembojan. Tetapi tunggu aku kembali dari Pajang, jawab Kiai Badra. Tentu. Siapakah pengendangnya jika kau tidak ikut bersama dengan rombongan itu, sahut Kiai Soka. Bukankah kau juga seorang pengendang yang baik, bertanya Kiai Badra. Tetapi kakanglah yang lebih sesuai dengan penarinya. Nyai Soka ikut memotong pembicaraan itu. Kiai Badra tertawa. Namun katanya kemudian, besok aku akan pergi ke Pajang. Aku akan melihat pasukan tanah perdikan Sembojan itu. Seperti yang dikatakannya, maka di keesokan harinya, Kiai Badra dan Gandar pergi ke Pajang untuk membuat hubungan dengan beberapa orang Pajang tentang tanah perdikan Sembojan yang sudah jelas berpihak kepada Jipang.
Untuk mempermudah perjalanannya, maka Kiai Badra dan Gandar sengaja tidak membawa kuda. Mereka berjalan kaki saja menyusuri jalan-jalan setapak yang memintas menuju ke Pajang. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kiai Badra, ia ingin melihat pasukan Tanah Perdikan Sembojan yang berada di bawah pimpinan orang-orang Jipang. Randu Keling ada di sana, berkata Gandar. Karena itu, kita harus berhati-hati, jawab Kiai Badra. Namun Kiai Badra dan Gandar adalah orang-orang yang memiliki ilmu linui. Dengan kelebihan yang ada pada mereka, maka mereka berusaha untuk melakukan rencana mereka sebaik-baiknya. Keduanya yang tidak langsung ke Pajang itu, ternyata berhasil mendekati pasukan Tanah Perdikan Sembojan yang membuat pesanggrahan di sebuah padukuhan kecil namun memiliki pagar yang cukup baik dipergunakan sebagai benteng pertahanan. Tanpa menghiraukan penghuni padukuhan itu, pasukan yang telah bergabung dengan orang-orang Jipang yang dikirim langsung ke tempat itu, tinggal sekehendak hati. Bukan saja rumah Ki Bekel padukuhan itu dan banjarnya, tetapi juga rumah-rumah orang yang terhitung kecukupan telah mereka pergunakan. Bahkan mereka tidak saja mengambil beras dari persediaan yang mereka bawa dengan pedati-pedati dari Tanah Perdikan Sembojan, tetapi mereka telah mengambil pula dari lumbung-lumbung rakyat padukuhan itu. Kecuali langsung mengadakan pengamatan ke dalam padukuhan itu di malam hari, Kiai Badra juga berusaha untuk dapat membuat hubungan dengan penghuni padukuhan itu ketika mereka berada di sawah. Dengan demikian, maka Kiai Badra dan Gandar mendapat gambaran yang cukup tentang pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu. Dengan tambahan bekal itulah, maka Kiai Badra telah pergi meneruskan perjalanannya memasuki Pajang. Tetapi yang pertama-tama ditemui oleh Kiai Badra adalah seorang yang pernah dikenalnya dengan baik. Kemudian oleh orang itu Kiai Badra akan dibawa langsung menghadap Ki Tumenggung Wirajaya. Jika kau ingin berbicara tentang Tanah Perdikan, berbicaralah dengan Ki Tumenggung Wirajaya. Menurut pengetahuanku, ia mendapat tugas untuk mengurusi beberapa tanah perdikan yang ada di lingkungan Kadipaten Pajang, berkata sahabat Kiai Badra itu. Terima kasih, sahut Kiai Badra yang sudah agak lama tidak saling bertemu. Tetapi dengan syarat, berkata orang itu. Jika kau minta aku mengantarmu, maka nanti malam kau harus bermalam di rumahku. Kiai Badra tersenyum. Katanya. Sebenarnya aku ingin minta kepadamu untuk diizinkan bermalam. Tetapi aku takut mengucapkannya. Tiba-tiba kau menawarkannya kepadaku. Nah, apakah aku akan menolaknya? Kawannya yang sudah setua Kiai Badra itu tertawa. Katanya, kau masih sama dengan yang beberapa tahun yang lalu. Aku tidak akan berubah. Tetapi kau harus mengetahui bahwa perjalananku kali ini adalah perjalanan yang tersembunyi, berkata Kiai Badra. Oh, orang itu tertawa berkepanjangan. Kau agaknya membawa tugas rahasia. Heh, apakah kau sekarang justru menjadi petugas sandi Tanah Perdikan Sembojan? Justru setelah kau menjadi setua itu. Ah, kau ini ada-ada saja. Tugasku adalah tugas pribadi. Tetapi apakah tidak mungkin ada rahasia bagi pribadi yang khusus, bertanya Kiai Badra. Kau memang seorang pribadi yang aneh. Agaknya rahasia itu adalah rahasia kehidupanmu selama ini. Kau mengaku sebagai seorang pertapa. Tetapi mungkin terjadi sesuatu atasmu sehingga kau harus berhubungan dengan Ki Wirajaya, berkata sahabatnya itu. Apapun yang kau katakan. Tetapi jika kau tidak berjanji untuk merahasiakan persoalan pribadi ini, aku tidak mau bermalam di rumahmu, berkata Kiai Badra. Orang itu tertawa. Namun katanya kemudian, mari aku antar kau menghadap Ki Tumenggung Wirajaya. Demikianlah, maka Kiai Badra dan Gandar pun telah diantar menghadap Ki Tumenggung Wirajaya. Ternyata sahabat Kiai Badra adalah seorang yang telah mengenal baik Ki Tumenggung, sehingga dengan demikian, maka ia tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu menghadap. Ki Tumenggung Wirajaya menerima tamu-tamunya dengan ramah, sebagaimana kebiasaannya. Betapapun ia berhati-hati menghadapi seseorang, tetapi ia tetap seorang yang ramah. Sebahat Kiai Badra itu pun kemudian memperkenalkannya kepada Ki Tumenggung Wirajaya serta mengutarakan maksudnya untuk menghadap. Terserah kepada Ki Tumenggung. Bagaimana Ki Tumenggung menanggapi maksud Kiai Badra itu? Ki Tumenggung Wirajaya mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya. Jadi Kiai mempunyai keterangan tentang Tanah Perdikan Sembojan. Ya Ki Tumenggung, meskipun barangkali Ki Tumenggung sudah mengetahuinya, jawab Kiai Badra.
Pun ia berhati-hati menghadapi seseorang, tetapi ia tetap seorang yang ramah. Sebagian dari persoalan yang menyangkut tanah perdikan itu memang sudah aku ketahui. Bahkan aku telah melihat sendiri pasukan tanah perdikan Sembojan yang kini berada di hadapan Pajang di sisi timur, berkata Ki Tumenggung. Kiai Badra mengangguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, ya Ki Tumenggung. Bahkan saat ini dua orang terpenting dari tanah perdikan Sembojan dan Jipang telah berada di antara mereka. Siapa? Bertanya Ki Tumenggung. Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling, jawab Kiai Badra. Rangga Gupita. Ki Tumenggung Wirajaya mengulangi. Aku mengenal Rangga Gupita. Ia memang seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi aku belum mengenal orang yang bernama Ki Randu Keling. Ki Randu Keling adalah seorang pertapa. Ia adalah orang keluarga Kalamerta yang termasuk dalam tataran tertinggi di samping Kalamerta sendiri. Ia adalah paman Kalamerta itu, jawab Kiai Badra. Ki Tumenggung Wirajaya mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka Pajang tidak boleh bermain-main dengan pasukan tanah perdikan itu. Sementara itu Pajang memang sudah bergerak dan menempatkan pasukan untuk menghadapi pasukan gabungan antara pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan itu. Tetapi agaknya Pajang harus menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, agar pasukan Pajang tidak menjadi rusak oleh Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling. Jika ada dua orang meskipun ilmunya tidak setingkat Ki Rangga dan Ki Randu Keling, namun mempunyai bekal yang cukup, maka bersama-sama dalam kelompok kecil, mereka akan dapat menahan kedua orang itu di samping para perwira yang lain. Kiai Badra yang sependapat dengan Ki Tumenggung menyahut. Agaknya Pajang memang harus bersungguh-sungguh menghadapi pasukan itu. Meskipun pasukan itu datang dari tanah perdikan, tetapi sebagian besar dari mereka telah mempunyai bekal yang memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh para perwira Jipang yang berpengalaman. Ki Tumenggung dengan nada datar menyahut. Pajang mencoba untuk menghimpun para pengawal dari kademangan-kademangan di sekitar kota raja. Tetapi mereka tentu hanya dapat dipergunakan sebagai pelengkap saja. Di antara mereka harus ada kekuatan yang sebenarnya. Dan kekuatan yang sebenarnya itu harus diperhitungkan sungguh-sungguh dalam keadaan seperti itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, sebagian besar kekuatan Pajang ditarik untuk menghadapi Jipang di seberang Bengawan Sore. Tetapi pasukan Jipang pun sebagian besar ada di sana pula. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada sahabat Kiai Badra yang membawanya menghadap Ki Tumenggung. Agaknya sahabat Kiai Badra itu mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Tumenggung sehingga kemudian ia berkata, orang ini dapat dipercaya Ki Tumenggung. Ki Tumenggung tersenyum. Katanya, sejak aku melihatnya, maka aku pun telah berpendapat bahwa Kiai Badra adalah seorang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan Ki Tumenggung, berkata Kiai Badra. Namun demikian, kedatanganku menghadap Ki Tumenggung bukannya tanpa pamrih pribadi. Ki Tumenggung memandang Kiai Badra dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bertanya, apakah yang kau maksudkan? Aku adalah seorang yang berkepentingan dengan jabatan Kepala Tanah Perdikan, berkata Kiai Badra. Tanah Perdikan, bertanya Ki Tumenggung. Bukankah satu-satunya orang yang berhak menjadi Kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana? Ya Ki Tumenggung. Yang pantas menjadi Kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana. Tetapi ternyata bahwa Ki Wiradana telah berpihak kepada Jipang, berkata Kiai Badra. Oh, itu persoalan lain. Itu adalah pemberontakan yang harus diselesaikan dengan cara yang wajar bagi sebuah pemberontakan, jawab Ki Tumenggung. Bersambung ke episode 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.